Tapi berarti akan ada adu immune yang terjadi ya, karena kita tahu Karina dan Martis sama-sama punya immune walaupun beda. Bener, dan Tapi lebih unggul Martis gak sih? lebih unggul Martis karena semua skill setnya bakal bisa masuk, dan kalau udah half HP itu true damage. Oke, kalau gitu kita langsung saja menuju ke lane of the Evo World Championship. Dan The Valley versus RRQ Akira Brazil. Kali ini bisa kita bilang pertarungan antara dua tim dari region yang gak beda jauh, tapi permainannya berbeda jauh. Iya dong, The Valley itu memang team fight bermain makro, sedangkan dari RRQ Akira dia bermain lebih ke arah salah tim yang berada di top Asia kalau aku lihatnya. Iya, dan membahasnya dengan Demon Slayer ini seharusnya akan build up ke defense item. Aku pengen mention buat Fight Chicken karena dia pakainya ini adalah high end drive, bukan dari weapon master sendiri. Dia bakal mengincar untuk adanya solo kill di laning dia. High and dry ya, terus solo. Makanya ya udah nyantuy aja. Kayaknya nggak bakal terlalu banyak bergerak juga ya dari Fight Chicken-nya. Tapi lihat Seigen di arah tengah juga mencoba untuk memberikan sedikit cicilan. Dan ini nyebelinnya poking dari Eve, dari Hun. Efek slow, dia juga punya range yang cukup jauh. Dan bahkan kita lihat udah ada satu kejadian di arah bottom lane di mana Fight Chicken di sini udah mulai tercicil. Apakah Fight Chicken sendiri bisa mengejar Tekashi yang kita tahu dia punya mobilitas yang kencang banget? Iya, ada Tekashi, dan sebenarnya untuk jawaban bagi Tekashi ini hanya mengandalkan nanti dari bouncing ball berarti. Iya. Bouncing ballnya kalau memang nggak connect bakal sulit, dan Tekashi masih tetap bakal bebas untuk misalnya ya mainin lagu di samping Hun. Oke, tapi terlihat dari Seigen harus memaksakan Wings by Wings keluar. King mencoba untuk ngecek ke area rumputan, tapi belum ada sesuatu yang ditemukan. Lihat RRQ Brazil, RRQ Akira untuk saat ini lebih unggul sedikit aja, tapi ini tipis-tipis karena belum ada agresivitas dari satu sama lain sih. Mereka bermain aman banget. Ya. Kalau menurut aku dari RRQ Akira yang malah agak sedikit tertinggal. Karena kita melihat permainan dari basic yang berada di luar zona. Ini tandanya membuat dia terlalu nyaman di arah top lane. Tapi di arah bottom lane dibuka terlebih dahulu oleh tim RRQ Akira Brazil. Dua posisi telah didapatkan oleh tim The Valley. Ingat, retribution dari Mobazin seperti kata AWL, wangi tapi lah di zoning out oleh Tekashi. Berhasil dapatkan first spot One Charge yang tiba-tiba berhasil membuat para pemain dari tim The Valley by Infinix kali ini zoning out dari seorang Tekashi. Bukan instant pick off, berbanding terbalik dengan Sharks dan juga ada The Fight Chicken yang dimana langsung menggoreng pergerakan dari seorang King di depan Sun Owl. Wow, itu satu buah backstab yang bagus banget pastinya. Dan dari teman-teman The Valley juga mereka nggak yang langsung komit ke arah turtle yang pertama. Mereka lebih mengamankan dulu ke arah buffnya masing-masing. Tapi lihat di arah bottom lane, 1v1 situation, Fight Chicken dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat kita tahu Grok ini juga cukup lemah dengan magical damage. Iya, semua yang dibuild dengan physical attack item bakal di-convert ke physical defense tanpa magic defense. Jadi akan adu retribution kali ini. King, Fight Chicken, gak ada lagi satu buah Watchers. Mobile Center backline. Watchers membuat seorang Luis terperangkap. Masih cukup adil. Pertarungan dengan satu buah romer ditukar dengan Turtle ini masih oke banget melihat Gusta di arah top lane. Agak sedikit kesulitan melawan seorang basic. Dan 500 gold tambahan untuk RRQ Akira ini membuat dia cukup bisa bertahan untuk beberapa menit ke depan, Omawa. ya, Seigen dengan Magic Shoes dan juga ada satu buah Elegant Gem yang di-buy. Berarti Clock of Destiny bisa menjadi salah satu tujuan next itemnya Kari. Dengan Swift, Crossbow, dan dia respect dengan satu buah Shoes. Dimana kita tahu dari gold lane ini rata-rata sudah tidak menggunakan Shoes. Iya. Hemat 200 gold itu penting banget untuk di early game untuk lebih cepat menjadikan item. Tapi Corrosion juga sudah selesai bagi basic. Oke, karena memang nggak butuh sepatu untuk di awal-awal karena mereka main di laning aja, nahan dulu. Tapi dengan mobilitas yang dimiliki oleh Gusta ini menjadi respect juga untuk basic. Tapi kita melihat, wah, The Great Demolition Man. Wah, ini siswa First berprestasi ya. hero damage per menit, first turret damage per game, first in turret damage per menit. Oke, ini menimbulkan berarti tandanya player ini dia sangat suka berada di laningnya satu. Yang kedua, dia bisa datang ke team fight kalau team fightnya ada di laning dia. Objektif banget berarti Objektif banget, tapi kalau untuk laning yang jauh atau mungkin laningnya di arah bottom lane di offlaner, mungkin dia akan menghindari team fight itu, memilih untuk melakukan farming di arah mid lane. Bahkan Obasin versus Tekashi di arah bottom lane bakal coba diganggu untuk diusir begitu saja, mencoba mencuri satu buah orange tapi itu bukan hal yang baik. Dan barir 1 kali 24 jam yang bukan barir junior kali ini menutup pergerakan di arah bottom lane. Ditutup jalannya, tapi kayaknya Tekashi gak gentar ya dengan HP yang cukup banyak. Tapi lihat di arah atas, Super Shark yang berhasil termeltdown dengan ada pergerakan
dari Basic ternyata Luis yang hilang karena Super Shark yang mendapatkan 1 poin eliminasi tersebut. Ya itu guiding win mau dipakai, tapi ada bouncing ball. Tabrak. Ketabrak dan dipunish dengan adanya attack speed ya dari Basic sendiri. Dia udah punya corrosion set jadi sangat-sangat enak sekali. Dengan tambahan plus 80 physical attack juga. Dan Gusta dengan Demon Hunter Sword ini sudah mulai jadi. Jadi RQ Akira mereka benar-benar fokus untuk bisa membackup juga gold lane. Dan meskipun tertinggal dari misalnya ya goldnya di atas, tapi tetap item dari Cloud ini bakal berfungsi di late game. Gila, zoning out yang dilakukan Tekashi, dia nggak kenal takut bersama dengan Luis. Retribution di sound point, bersama dengan Vengeance tapi belum bisa menutup pergerakan dan belum ada wall charge lagi kali ini digunakan oleh seorang Chicken. Tapi tiba-tiba Mobazin langsung membuat Seigen hilang di depan sana. Di samping off yang dilakukan oleh Thames of Valley membuat dia mendapatkan 1000 gold difference yang bahkan 2 turtle diamankan oleh tim RRQ Akira berhasil belum bisa mengejar ketinggalan atas The Valley. Wow, ini Super Shark sih benar-benar super ya untuk saat ini. Ya. Dimana Kufranya selalu on point dan kita bisa intip juga. Dimana Grok sekarang sudah secure terhadap 1 buah Heptasis. Ya, dan juga dia bisa build up ke defense item, magic defense, Athena Shield misalnya. Tadi nice play banget ya, karena barir yang ditutup juga dimaksimalkan oleh Fight Chicken dengan wild charge. Oke, Electrifying Blitz nampaknya masih belum punya damage yang optimal untuk bisa menumbangkan Fight Chicken, tapi peperangan udah mulai terjadi. Mobazin, where are you going? Masih bisa coba diselamatkan. Dan Super Shark, dia tidak pernah jauh-jauh posisinya. Bisa dibilang seperti kata Aul, dengan adanya posisi Super Shark dan on point dari Tyrant Range dan Tyrant Revenge-nya, itu yang cukup berbahaya untuk para pemain dari tim RRQ Brazil. Dan bahkan Super Shark kali ini mengkalahkan dari seorang Big yang tidak bisa disentuh sama sekali. Mereka cukup membutuhkan pergerakan dari Tekashi. Langsung ada Asek karena backline. Luis nggak mau memantapkan diri karena Gusta seperti siswa berprestasi. Objektif gaming Aul. Oke, Gusta menghasta La Vista, 1 outer turret di arah top lane. Ini menjadi objektif yang dimiliki oleh RRQ Akira dan sekarang menuju ke arah outer turret daerah tengah. Tapi lihat Super Shark sudah siap dengan ada 1 charge yang dilakukan. Tyrant Revenge tapi bisa didinai pula dengan adanya sebuah Mortal Coil. Ya. Mortal Coil is on point. Fight Chicken. Gak bisa terlalu dive in, tapi dia hanya melakukan baiting. Watch out for defenses dari backline dan Seigen still survive. Dengan Tyrant Revenge yang telah dimiliki, bersama dengan Tyrant Revenge membuat seorang Seigen berhasil selamat. Itu dia gunanya respect dengan adanya 1 buah Purify. Turtle came by UBS Gold dipegang oleh Mobazin. Yep. Mobazin dan kawan-kawan Tyrant by Luis. Gak bisa menahan sama sekali damage yang diberikan oleh seorang Basic. Damage burst, bahkan Matilda sekeras apapun, gak usah Matilda. Hero apapun, sekeras apapun akan benar-benar langsung dilahap oleh seorang Yes, Basic. and finally ya Turtle Slain by UBS Gold untuk yang ketiga kalinya sekarang didapetin sama The Valley setelah 2 tadi diserahkan kepada RRQ Akira dan sekarang telah ada pertukaran outer turret di arah atas. Ini menjadi sebuah keuntungan juga, objektivitas yang diambil dan bahkan Mobazin versus King. 1v1 situation di arah tengah dan mereka memilih untuk deny saja mundur satu sama lain. Ya, masih cukup berimbang ya dari Mobazin dan juga King. Tekashi kali ini dengan Glowing One, ada Genius One, ada Arcane Boots, full damage item. Sedangkan Mobazin sudah mengamankan Guardian Helm, lebih tebal. Dan belum ada Athena Shield yang kalau kita lihat di build up oleh pemain-pemain dari The Valley. Lebih ke Radiant Armor terlebih dahulu dan ada Silence Rope dan tidak dijadikan. Ini hanya Silence Rope untuk Fight Chicken. Ada Legion Sword, next item bisa jadi langsung ke Blade of Despair. Oke, berarti di sini dari Mobazin lebih memilih untuk full defense item nih. Betul. Full defense, dia nggak kuat tahan damage yang diberikan oleh para pemain dari tim RRQ Akira. 2.300 gold difference Tekashi. Coba di all out, langsung ada 1 buah Vengeance tapi ternyata nggak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Basic too strong. Mobazin mencoba untuk mendapatkan 1 poin tambahan Basic again. Damage yang sangat besar diberikan dari bottom lane. The Valley dapatkan 2 poin kill yang mahal. Pemikiran Retribution dan juga EXP lanernya. Bahkan tidak ada yang bisa menyentuh Basic sedikit pun awal. Kalkulasi yang matang banget sih. Dimana damage dari Basic berhasil untuk menumbangkan Tekashi di arah bottom lane. Dan bahkan lihat attack speed dari Basic benar-benar membuat 1 inner turret dengan cukup cepat dihancurkan. Ya, ini kekuatan dari Kari ya. Yep. Apalagi tadi Basic baru saja menyelesaikan juga golden staff dia. Dan masa yang dilakukan inisiasi oleh The Valley ini selalu ada Super Shark di depan. Pemain yang bisa memberikan serangan dadakan dan ketika lawannya sudah terkena efek stun, di sanalah Basic bakal bisa memberikan damage dengan sangat-sangat besar sekali. Terlalu kuat The Valley dengan front to back-nya. Mereka masih belum mencoba untuk melakukan flanking.
Mereka belum bisa menunjukkan backline dari tim The Valley dengan 3.500 gold difference yang mereka miliki. Tapi informasi yang telah diberikan dengan ada Lord yang sudah dipegang oleh Mobazen mengadu objektif Retribution. Apakah mereka berani? Super Shark bermain lebih dalam lagi. Sama dengan Louis di depan sana, para pemain dari tim The Valley. Udah ada satu buah Federal yang dikeluarkan King. Ada satu buah damage yang diberikan tapi dia masih bertahan. Pachikan watch out on point. Blazing Guard memulihkan kembali karena tapi Retribution from The Valley berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Taken, no more Federal tapi Basic telah mengeluarkan flickernya. Bertahan dengan dia tidak bisa kuat bertahan apa yang dimiliki oleh tim The Valley. Super Shark Mobazen still survive in the top lane kali ini. Tekashi lagi electrifying beats itu dipentokin ke tembok. Dia kena Tyrant Siege dan akhirnya berhenti. Dan akhirnya membuat dari Tekashi pun nggak bisa memberikan damage yang optimal. Dan Fachikan sebuah buying time yang bagus banget juga distractor utama sehingga tadi Lord slain by OBS Gold jatuh ke tangan The Valley. Dan bahkan satu-satunya momen Basic yang bisa menggunakan flickernya tadi dipatahkan oleh Super Shark. Dipatahkan begitu saja. Karena basicnya langsung bisa mundur ke arah belakang. Super Shark benar-benar menutup banget pergerakan dari RQ Akira untuk bisa ke arah backline now. Yap, dan bahkan sekarang objektif yang begitu banyak bisa didapetin oleh The Valley. Dimana outer turret udah nggak berdiri lagi untuk RRQ Akira dengan adanya Lord. Yang dimana Lord belum enhance, tapi ini akan menjadi satu dorongan dan menjadi player ke-6 untuk The Valley yang harus banget membuat dari RRQ Akira sekarang melakukan posisi defense. Ya, dan jangan lupakan Hun tadi, dia sudah punya brute force juga. Yap. Jadi cukup respect ya. Satu SQ1 langsung build item defense. Jadi untuk physical damager semacam Gusta King-nya, ya ini bakal sulit lah untuk bisa langsung melakukan instant burst. Masih di arah bottom lane, watch out! Turret kali ini, Sound Point. Gusta masih bisa bertahan di bottom lane. Tapi invasinya dari The Valley dibalikan kembali keadaan yang dimiliki oleh tim The Valley. Mereka mundur ke arah belakang. 7.000 gold difference dengan kehilangan satu buah Pachikan, satu base turret. Itu worth it total. Ya, setuju. Apalagi ini masih Lord yang pertama. Yap. Lord di bawah menit yang ke-12. Yang selalu kita bilang memang dapat base itu sangat-sangat untung sekali. Dan mengintip sedikit lagi ya untuk dari item build-nya Radiant Armor juga berhasil diselesaikan oleh Mobazen. Blade of Despair ada buat Fachikan. Tadi ada Brute Force di atas untuk Hun dari RQ Akira. Cloud-nya ini masih tertahan, belum ada mungkin Corrosion yang tidak diselesaikan memang atau sebagai item terakhir, pilihan terakhir. Tapi sudah punya Wind of Nature. Nah, Wind of Nature-nya ini bisa menjadi faktor pembeda kalau memang untuk team fight-nya Gusta tidak langsung di pick off. Yap, karena Basic juga udah siap dengan Wind of Nature yang dimiliki. Bahkan Super Shark sudah mulai maju lagi dengan Tyrant's Revenge, tapi memang belum terkena terhadap satu buah objektif yang dituju. Lihat Retribution-nya kali ini. Gagal berhasil mendapatkan satu buah Purple dan bahkan diamankan oleh tim The Valley kali ini. Ya sini dan bahkan lihat Basic yang sekarang dikasih double buff. Ini menjadi hyper carry untuk The Valley. Ini cukup besar pastinya damage, apalagi dengan perbedaan net worth dan atribut yang sudah terlihat dan bahkan conceal sudah dilakukan menuju ke arah depan, belum diinisiasi berlebih lagi, memilih untuk satu base turret di arah tengah hancur begitu saja. Lihat lane of dawn become blue kali ini. Nampaknya para pemain dari tim The Valley langsung fokus menuju ke arah Lord yang kedua yang akan ditangan dari mereka. Pertanyaannya satu, dengan difference gold yang terlalu mahal dan terlalu banyak dari para pemain dari tim The Valley, mampukah mereka melakukan kontes? Mobazen, terlihat posisinya. Mereka harus coba all in terhadap seorang Basic sih. Basic satu-satunya adalah langsung blessing ke belakang. Waktu sekolah bersama dengan satu buah Purify dan tidak bisa diselamatkan malah Gusta PB. Double kill from Basic, looking for triple kill, tapi shutdown. Watch shot terlambat dari Fachikan, tidak bisa menyelamatkan dari seorang Basic. Tim The Valley kali ini berhasil mendapatkan wipeout. Dan sudah bisa dipastikan The Valley berhasil mengamankan game yang pertama. North America from negeri Paman Sam. The Valley mengamankan kemenangan dengan cepat 1-0. Yes, banyaknya crowd control dan base-nya terekspos untuk saat ini. The Valley take the game one dengan banyaknya crowd control. Ya. Kufra, Grok, Eve. Dan bahkan Basicnya yang terfokus Free tadi. hit. Yes. Basic difokus, Basic masih bisa dapat 2 dulu, baru dia tumbang. Banyak store skill yang terbuang hanya untuk Basic, dan di belakangnya udah ada follow up akhirnya. Bahkan pertama kali yang tumbang di tangan Basic adalah Farsha, itu berarti ditabrak. Betul, dia ngedes ke depan, terus dia nyari bayangannya nih. Battle mirror image Cloud ada di mana? Kan lagi di depan Basic gue. Begitu dia kembali ke belakang, hai ada Basic di belakang. Saya Basic dan let's go, kita duel lagi.
Dan ya bisa dimenangkan oleh The Valley tadi dengan perform yang luar biasa untuk tim fight-nya ya. Dan kita selalu bilang bahwa memang yang dicari oleh The Valley adalah bagaimana cara mereka menemukan celah untuk melakukan tim fight. Dan tim fight-nya tadi rapi banget. Follow up yang masuk masih tersimpan juga ya. Kayaknya turu deh. Maksudnya itu Oh, kali ya. gitu. Iya nggak sih? Kalau bahasa Indonesia. Kayak gini turu deh. Kalau bahasa Inggrisnya gimana Ranger Mas? Sleeping bro. Salah dong. Go to sleep.